Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang Nabi suri tauladan yang menjadi panutan umat Islam untuk memiliki akhlakul karimah, dan semoga juga nanti di hari akhir kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah dalam acara podcast kali ini kita akan bersama-sama disapa hangat oleh saya dan Ustazah Lia. Iya, benar sekali. Oke, dalam kesempatan ini kami akan membahas podcast dengan tema Yakin Setan Dibelenggu pada bulan Ramadan. Oke, sebelum membahas lebih lanjut nih, gimana kabarnya Ustazah Lia? Alhamdulillah baik Ustazah. Kalau Ustazah Zaida sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah selalu sehat walafiat ya Ustazah. Insya Allah Ustazah. Gimana nih Ustazah, lancar gak puasanya? Alhamdulillah insya Allah lancar Ustazah. Kalau Ustazah sendiri gimana nih? Alhamdulillah saya juga lancar Ustazah. Ngomong-ngomong Ustazah, takut gak diganggu oleh setan selama bulan Ramadan? Emang setan ada ya Ustazah pada bulan Ramadan? Oh, gimana ya? Jelas nggak ada lah Ustazah. Kan setan juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selayaknya kita takut kepada setan, jin, atau umumnya di kalangan masyarakat disebut sebagai hantu. Hantu ya Ustazah? Hantu. Oke, benar sekali sih Ustazah. Tapi ya kayaknya banyak dari kalangan kita memang takut dengan yang namanya setan atau hantu. Karena memang rupanya itu Ustazah yang menakutkan. Iya. Ya kalau menurut di film-film nih seperti itu ya Ustazah ya. Nah padahal kan bisa jadi sebenarnya itu setan atau hantu itu hanyalah sugesti atau pemikiran kita saja nih Ustazah, kita yang memang membayangkan rupanya memang seperti itu menakutkan. Iya, mungkin kayak gitu ya Ustazah ya. Terus kalau menurut Ustazah nih, setan itu masih ada nggak pada saat bulan Ramadan? Betul apa tidak bahwa setan itu katanya dibelenggu pada saat bulan Ramadan? Nih wallahu a'lam ya Ustazah. Kalau memang ya setan sudah nggak ada ya berarti kita aman dong ya, nggak takut lagi, tidak diganggu-ganggu lagi sama setan selama bulan Ramadan. Iya. Tapi Ustazah, saya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah SAW melalui hadis riwayat dari Abu Hurairah pernah bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta semua setan dibelenggu. Ini hadis riwayat Muslim Ustazah. Oh begitu ya Ustazah. Nah gini Ustazah, yang akan jadi pertanyaan mungkin semua orang yang ada di luar sana, apakah setan itu benar-benar dibelenggu atau bagaimana ya? Kalau memang sudah dibelenggu, kenapa pada saat bulan Ramadan itu kita kalau lihat berita atau mendengar cerita orang masih ada orang-orang yang berbuat jahat Ustazah? Iya, begini ya Ustazah. Untuk hadis tersebut memang ada para ulama yang menafsirkan secara hakiki atau dalam artian sesuai dengan teks atau arti dari hadis tersebut, setan dibelenggu. Nah, namun ada juga yang menafsirkan para ulama menafsirkan bahwa secara majazi atau makna yang terdapat di balik hadis tersebut. Maksudnya gimana ya Ustazah? Jadi begini Ustazah, untuk pendapat yang pertama itu para ulama meyakini bahwa setan memang dibelenggu pada bulan Ramadan. Hal ini memang sesuai dengan isi hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Kalau memang dibelenggu, tapi kok masih ada perbuatan-perbuatan kriminal ya Ustazah selama bulan Ramadan? Nah ini mungkin ada lagi Ustazah kaitannya dengan pendapat yang kedua. Ada juga para ulama yang menyatakan bahwa setan itu memang dibelenggu, tetapi memang hanya setan yang membangkang saja Ustazah. Nah seperti penjelasan dari riwayat Ibnu Hurairah, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim,
yang artinya pada malam pertama bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang membangkang. Nah, dalam hal ini ya Ustazah, setan memang dibelenggu, tetapi memang yang membangkang saja, atau ini Oh, rajanya setan. oh berarti Ustazah ini hanya berlaku untuk setan-setan kelas atas gitu ya Ustazah ya? Ya mungkin seperti itu ya Ustazah, setan-setan yang kelas atas, atau ada juga yang menamakan rajanya setan. Raja setan. Karena ya Ustazah, semakin alim atau berilmu seorang muslim, pasti setan yang menggoda itu adalah setan yang memang yang kuat juga, yang hebat-hebat Iya, juga, yang iya, iya. tingkat atas Ustazah, yang tingkat berat lah. Ya apalah daya kita ya cuman orang awam biasa yang menggoda ya setan-setan kelas bawah gitu Ustazah. Oke, berarti di dalam pendapat kedua ini setan memang dibelenggu ya berarti Ustazah ya. Tetapi tidak semua seperti itu. Sehingga untuk kejahatan dan kemaksiatan masih ada pada saat bulan Ramadan berarti. Iya Ustazah, benar sekali. Menurut pendapat beberapa ulama ada yang menjelaskan memang seperti itu. Tetapi tidak semua kejahatan itu sebenarnya asalnya dari setan Ustazah. Oh, gimana itu Ustazah kalau tidak dari setan? Berarti bisikan-bisikannya itu dari mana dong asalnya? Nah, dari mana ya Ustazah? Nah, hal ini karena yang menjadi sebab sebenarnya untuk maksiat itu bukan lagi godaan setan, tetapi apa yang sudah dilatih dari setan itu sebelum memasuki awal Ramadan, yaitu hawa nafsu Ustazah. Oh, berarti itu dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang sering melihat yang haram-haram mungkin ya Ustazah ya? Iya, seperti itu Ustazah. Bahkan hawa nafsu yang terlatih itu dikatakan sebagai ahbas atau lebih kejam daripada 70 setan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti pengaruh hawa nafsu itu sendiri untuk manusia sangat besar ya Ustazah ya. Benar, Ustazah. Tinggal bagaimana kita seorang muslim dan muslimah mampu atau tidak mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Apakah untuk arah yang baik atau malah ke arah yang salah seperti itu. Iya, benar sekali Ustazah. Karena memang setiap manusia itu dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hawa nafsu. Tinggal ya kita saja lagi sebagai seorang muslim memanfaatkan hawa nafsu tersebut, apakah untuk kebaikan atau nanti apakah untuk kejahatan. Baik Ustazah, untuk yang selanjutnya nih. Kemudian ya, bagaimana dengan pengertian setan itu dibelenggu secara majazi? Untuk selanjutnya itu ada pendapat memang dari beberapa ulama, pengertian setan dibelenggu itu secara majazi, atau yang maksudnya di sini adalah secara harfiah Ustazah. Nah, maksud belenggu itu secara harfiah itu berarti rantai. Ya maknanya setan-setan tak lagi leluasa dalam menggoda manusia selama bulan Ramadan. Sebab ya pada umumnya orang-orang beriman sedang sibuk berpuasa seharian di bulan Ramadan. Ada yang pada malam harinya mereka gemar berzikir, kemudian sholat sunnah, kemudian juga membaca Al-Quran. Nah kemudian kan lanjut lagi nih Ustazah, sahur, kemudian berpuasa lagi untuk keesokan harinya. Nah rutinitas inilah Ustazah yang membatasi ruang gerak setan-setan bila dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar Ramadan. Seperti itu. Makanya dibilangnya setan dibelenggu, padahal sebenarnya dibelenggu dalam artian ini setan itu tidak leluasa Ustazah. Iya, Ustazah. Kalau kita hitung secara matematis ya Ustazah ya, dibandingkan dengan hari yang lain di bulan suci Ramadan ini berarti manusia itu kebanyakan waktunya digunakan memang untuk beribadah. Iya. Jadi waktu setan untuk mengganggu kita itu agak sulit karena kalau dihitung tadi kita itu lebih banyak mengingat Allah seperti itu. Benar sekali Ustazah. Oke. Ini berarti sama dengan artinya mudahnya kita semua ini menuju jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini seperti jalan tol kita saat beribadah ya Ustazah ya. Betul sekali Ustazah. Bulan yang penuh berkah pokoknya bulan Ramadan ini. Berarti juga kita bisa artikan bulan Ramadan ini di mana bulan orang itu berbondong-bondong untuk melakukan amal ibadah ya Ustazah ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Iya, benar sekali Ustazah. Rasulullah SAW juga bersabda,
bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Nah, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu adalah bulan Ramadan. Oh iya Ustazah, semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya Ustazah ya, dengan penuh Amin. khidmat, entah itu puasa, entah itu mengaji, sholat tarawih, ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dihindarkan juga kita semua nih dari godaan-godaan setan, dan kita juga bisa mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki selama bulan Ramadan. Benar sekali Ustazah. Entah nanti pendapat mana yang kita ambil sebagai rujukan ya Ustazah, kita serahkan kepada diri kita atau individu masing-masing. Yang jelas dalam diri kita sendiri itu ada yang namanya hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu lebih kejam daripada setan itu sendiri. Nah, bahkan yang paling susah kata Imam Al-Ghazali adalah di saat kita harus berurusan dengan hawa nafsu kita Ustazah. Nauzubillah. Manusia itu bisa bertindak seperti binatang atau bahkan bisa lebih hina karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya Ustazah. Nauzubillah min zalik Ustazah. Semoga kita semua, kehidupan kita semua itu selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang jelas nanti ya Ustazah, tergantung pendapat kita lagi masing-masing. Memang ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Yang jelas jangan takut dengan setan. Kesimpulannya Ustazah, biar teman-teman sahabat seiman di rumah semua tidak salah paham. Jadi setan itu tetap ada pada bulan Ramadan. Setan itu dibelenggu, tetapi dalam artian dibelenggu bahwa setan susah, dalam artian lagi sangat susah menggoda manusia. Karena memang pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat manusia itu berbondong-bondong dalam melaksanakan kebaikan. Oke, tidak terasa ya Ustazah ya, pertemuan kita kali ini membahas si setan yang benar-benar dibelenggu atau tidak di bulan Ramadan ini. Sudah sampai di penghujung podcast kita Ustazah. Semoga apapun yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semua sahabat seiman kita di rumah atau dimanapun mereka berada. Baik Ustazah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas.